Setelah sempat mengungkapkan motif tersangka penculikan belasan anak di wilayah Jabodetabek merupakan perekrut pelaku bom Sarinah, pihak Satreskrim Polres Bogor, Jawa Barat Sabtu siang menyebut tersangka diduga memberikan keterangan palsu. Nama tersangka dipastikan tidak pernah terdaftar di Lapas Gunung Sindur. Sempat muncul isu terorisme di balik kasus penculikan belasan anak di Jabodetabek. Satreskrim Polres Bogor, Jawa Barat Sabtu siang justru meragukan sindikat jaringan terorisme di balik kasus ini. Pihaknya memastikan pelaku penculikan telah memberi keterangan palsu lantaran nama Abi Rizal Afif tidak pernah terdaftar sebagai mantan napi di Lapas Gunung Sindur. Polisi kini mendalami motif kasus pidana penculikan dan pencabulan terhadap sebagian korban. Petugas juga akan memeriksa kejiwaan tersangka lantaran diduga pernah menjadi korban pencabulan saat kelas 5 SD. Sampai dengan sekarang kami sudah mendapatkan informasi dari Lapas Gunung Sindur bahwa identitas tersangka tersebut tidak pernah tercatat ataupun menjadi warga hunian di Lapas Gunung Sindur. Untuk itu kami saat ini lebih berfokus kepada penanganan tindak pidana pencabulan dan penculikan terhadap anak dan bagaimana bisa membantu mengurangi trauma pada anak korban. Menanggapi pernyataan tersangka yang menyeret nama Bahar Smith, tim kuasa hukum justru mengaku kliennya kerap bertemu tersangka di Lapas Gunung Sindur. Kaitan dengan informasi yang beredar bahwa Rizal Afif adalah murid dari Habib Bahar bin Smith, kami membantah. Namun kalau memang mereka bertemu dalam satu tempat dan waktu, memang benar bahwa mereka pernah bertemu di Lapas Gunung Sindur. Dan pada saat itu Afif memang sering kali bertemu dengan Habib Bahar. Selain memeriksa 5 orang saksi, polisi bersama tim Densus 88 juga masih menyelidiki dugaan klaim napi teroris. Kasus ini terungkap saat 3 anak di kawasan Pondok Aren, Tangerang, Banten diculik tersangka pada Selasa siang. Tanpa alasan jelas, tersangka meninggalkan 2 korban di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan. Total ada 12 anak yang diculik pria 28 tahun asal Depok, Jawa Barat ini. 3 diantaranya telah dicabuli tersangka. Tersangka bermodus mengaku sebagai aparat dan mengancam membawa korban karena tidak memakai masker. Muhammad Juanda, Bogor, Jawa Barat. Informasi Indonesia 24 jam kami awali dari angin puting beliung yang menerjang kawasan Cipamokolan, Kota Bandung. Akibatnya atap rumah dan lapak pedagang kaki lima beterbangan. Angin puting beliung menerjang kawasan Cipamokolan, Kota Bandung, Jawa Barat Sabtu petang. Peristiwa ini sempat membuat warga di lokasi kejadian panik. Angin kencang mengakibatkan sejumlah atap rumah dan benda-benda di 3 lapak pedagang kaki lima beterbangan. Seorang warga mengaku angin puting beliung terjadi saat kondisi cuaca mendung. Sempat terdengar suara gemuruh di lokasi kejadian. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Sementara di Banyumas, Jawa Tengah karena tidak menghiraukan bau gas saat menyalakan kompor, seorang ibu dan anaknya terkena ledakan tabung LPG hingga menderita luka bakar. Akibat kebocoran LPG 3 kg yang mengakibatkan terjadinya ledakan, seorang ibu dan anaknya warga Kerajaan, Kecamatan Cilongo, Banyumas, Jawa Tengah menderita luka bakar. Keduanya dilarikan ke Rumah Sakit Aji Barang untuk mendapat perawatan intensif. Peristiwa bermula saat tercium bau gas dari dapur yang bersebelahan dengan ruang sholat dan kamar tidur. Korban yang tidak menghiraukan bau gas di ruangan menyalakan tungku kayu bakar. Akibatnya api menyambar. Polisi yang tiba di lokasi mengimbau warga agar berhati-hati saat akan menyalakan kompor, apalagi jika ada bau gas yang menyengat. Kasus kebocoran tabung LPG ini masih ditangani Polsek Pekuncen. Memperingati detik-detik Waisak, umat Buddha di Magelang menyambut kedatangan api Dharma di Kompleks Candi Mendut. Api abadi Waisak disemayamkan di altar di pelataran candi sebelum dilakukan kirap menuju Candi Borobudur. Api Dharma yang sebelumnya diambil dari Merapen, Kabupaten Grobogan, tiba di pelataran Kompleks Candi Mendut, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Sabtu sore. Kedatangan api abadi Waisak disambut biksu dan umat Buddha untuk diletakkan di altar dan kemudian dilakukan prosesi puja bakti. Prosesi berikutnya adalah
Pradaksina, yaitu berjalan kaki mengelilingi Candi Mendut 3 kali sambil membaca doa. Setelah itu api abadi disemayamkan di altar puja bakti. Bagi umat Buddha, api mengandung makna simbol penerangan untuk semua makhluk. Sementara itu tema peringatan Waisak tahun ini ialah Jalan Kebijaksanaan menuju Kebahagiaan Sejati. Setelah 2 tahun ditiadakan akibat pandemi COVID-19, perayaan Waisak di Candi Mendut dan Candi Agung Borobudur kembali digelar tetapi dengan jumlah peserta terbatas.